Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 10 dan hari ini kita akan mempelajari mengenai materi zina. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan bertanya dulu, bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah tetap semangat dan sehat untuk mengikuti pelajaran hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita akan mulai dahulu dengan berdoa bersama ya. Kita awali hari ini mata pelajaran Pendidikan Agama Islam hari ini dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Kita baca suratul Al-Fatihah bersama-sama ya. Kita mulai Al-Fatihah. Amin. Selanjutnya, setelah kita berdoa bersama, semoga kita diberi kelancaran dalam melalui dan mendapatkan ilmu dari pelajaran hari ini, dari pembelajaran hari ini. Semoga ada banyak hikmah yang dapat kita peroleh dan banyak ilmu yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya akan Ibu absen dahulu ya. Kita absen dulu dari absen nomor 1. Ana hadir. Ani, ya. Ara, Abdul, Ina, Budi, Beni, Cici, Didi. Selanjutnya Eti ada. Puji, Retno, Zani. Halo Zani. Kemudian yang terakhir Yunus ada? Ya, bagus. Jadi semuanya hadir hari ini, tidak ada yang sakit, alhamdulillah, tidak ada yang izin, tidak ada yang membolos. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, masih ingatkah tentang materi yang minggu lalu? Karena kan minggu lalu kita libur, maka minggu sebelum kita libur, masih ingatkah materi apa yang kita pelajari waktu itu? Ya, Ani? Ya, benar sekali, akhlak terpuji. Kita telah mempelajari akhlak terpuji di minggu kemarin. Ada yang masih ingat nggak contoh-contoh dari akhlak terpuji itu apa saja? Iya, Zani. Betul. Jadi akhlak terpuji itu akhlak-akhlak yang baik, yang perlu kita teladani, perlu kita lakukan agar kita mendapatkan pahala dan juga kita akan terlihat baik di hadapan orang dan juga di hadapan Allah kita akan mendapatkan sebuah seperti titik, oh dia baik, dia melaksanakan akhlak-akhlak yang terpuji, jadi akan menambah berkah bagi kehidupan dia. Nah, selanjutnya kita akan memulai saja langsung hari ini di materi larangan zina. Nah, sebelum kita mulai buka-buka nih materi zina, apa sih zina itu, kayak gitu, Ibu akan memberikan 4 yang harus kita pelajari di pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama adalah meyakini bahwa perilaku atau perbuatan zina itu adalah dilarang dan hukumnya haram untuk dilakukan. Nah, yang kedua adalah menunjukkan sikap-sikap yang memenuhi larangan dari perbuatan zina dan juga dapat melaksanakan perilaku-perilaku yang menjunjung atau meneladani dari Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 dan juga surat An-Nur ayat 2. Nah, dan juga ada hadis-hadis yang mengenai perbuatan atau larangan perbuatan zina ini. Kemudian menganalisis dari Al-Quran surah An-Nisa
maaf, Al-Isra ayat 32 dan juga An-Nur ayat 2 ini, dan juga yang terakhir yang keempat adalah kita akan membaca bersama-sama surat Al-Isra ayat 32 dan juga An-Nur ayat 2 ini dengan tajwid yang benar. Nah, setelah kita akan mempelajari empat ini, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertiannya dulu. Kalau ada teman-teman yang sudah belajar tadi malam, pasti sudah tahu apa itu pengertian dari perbuatan zina. Silahkan yang bisa menjawab acungkan tangan. Bu, saya bisa, seperti itu. Silahkan. Baik, Ani. Iya, Ani lagi. Betul sekali. Ya, betul sekali. Zina itu merupakan perbuatan jarimah atau perbuatan yang kriminal yang dikategorikan hukumannya itu hudud, yaitu perbuatannya itu akan dilaknat oleh Allah. Itu ada perbuatan maksiat yang tidak akan seorang pun yang telah melaksanakan zina itu dimaafkan, gitu ya. Kemudian berdasarkan surat An-Nur ayat 2, perilaku atau pelaku dari perbuatan zina ini, baik laki-laki maupun perempuan itu akan dihukum dengan hukuman cambuk berapa kali? Betul, 100 kali. Nah, namun jika pelaku perzinahan ini sudah muson atau pernah menikah, nah ini sebagai ketentuan Nabi, hadis Nabi, maka ditetapkan hukuman rajam. Nah, ini dicambuk 100 kali itu kemungkinan untuk tetap hidupnya kecil. Jadi kalau tidak mau dihukum seperti ini, jangan lakukan perbuatan zina. Selanjutnya ada bukti-bukti dari zina. Apa saja bukti-bukti yang harus ditemukan untuk membuktikan bahwa dia itu atau yang kita tuduh sebagai pelaku zina ini melakukan zina, itu harus ada bukti-bukti. Nah, buktinya itu ada apa saja, yaitu ada saksi, ada orang yang melihat mereka itu melaksanakan perbuatan yang tidak diperbolehkan, itu harus ada yang melihat. Tentu saja tidak hanya asal tuduh oh dia melaksanakan zina, tidak seperti itu, tapi harus ada saksi yang benar-benar melihat mereka itu melakukan perbuatan yang dilarang itu. Yang kedua adalah sumpah. Yang melihat itu akan bersumpah, saya bersumpah demi Allah bahwa saya melihat A dan B melaksanakan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan, seperti itu. Itu akan menjadi bukti yang kedua. Kemudian bukti yang ketiga adalah pengakuan, yaitu dia benar-benar mengaku bahwa dia benar-benar melihat, dia tidak berbohong ketika mengatakan bahwa mereka itu berzina, seperti itu. Kemudian ada lagi yang keempat, dokumen atau bukti tulisan. Itu ada pembuktian ya, saksi berjumlah 4 orang, terus pengakuan dari saksi ini akan ditulis dan dijadikan sebuah dokumen untuk membuktikan bahwa untuk dijadikan bukti dari orang yang dituduh zina ini, apakah benar dia melaksanakan atau melakukan zina atau tidak, begitu. Misalnya seorang suami yang menuduh istrinya berzina itu, sementara ia tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi, maka ia akan menggunakan sumpah sebagai buktinya. Nah, kalau dia itu berani untuk bersumpah sebanyak 4 kali, nah orang yang mengatakan bahwa dia itu termasuk orang-orang yang benar. Nah, pada sumpah yang kelima itu, ia menyatakan bahwa benar laknat Allah atas dirinya jika termasuk orang yang berdusta dan ternyata dia berbohong mengenai tuduhannya kepada istrinya tadi. Nah, itu kalau misalkan dia itu ternyata setelah ditelusuri, setelah didapatkan banyak bukti bahwa dia itu berbohong, dia hanya menuduh istrinya, berarti dia akan mendapatkan hukuman rajam. Nah, justru yang menjadi saksi ini, yang melaporkan ini mendapatkan hukuman rajam karena dia tidak bisa bertanggung jawab atas apa yang ia katakan, begitu.
namun demikian jika istrinya juga berani bersumpah sebanyak 4 kali bahwa suaminya termasuk orang yang berdusta, maka suaminya akan termasuk orang yang benar dan menghindarkan dirinya dari hukuman rajam. Yang dihindarkan tadi adalah si istrinya. Jadi istrinya nanti akan terhindarkan dari hukuman rajam ini. Yang dan jika memang suami tadi melaporkan istrinya dan istrinya ternyata tidak bersalah, nah mereka itu tidak boleh melakukan hubungan lagi, atau mereka itu statusnya sudah bukan menikah lagi, dia termasuk yang namanya li'an ya, li'an. Jadi mereka laki-laki dan perempuan ini tidak bisa menikah kembali. Pada saat itu juga pernikahannya terputus, dan ketika mereka akan ingin kembali lagi untuk melaksanakan pernikahan, itu sudah dilarang oleh agama. Selanjutnya, tuduhan perzinahan ini harus mendapatkan bukti dengan akurat, kuat, dan sah. Jadi tidak boleh asal tuduh saja begitu. Kemudian tidak boleh menuduh seseorang melakukan zina tanpa mendatangkan 4 orang saksi dan bukti yang kuat. Nah, bagaimana kalau misalkan A dan B ini melihat temannya C dan D sedang berzina. Nah, A dan B ini tidak bisa atau buktinya itu kurang kuat untuk menyatakan C dan D ini berzina, karena saksi yang dibutuhkan agar sebuah tuduhan zina itu akurat itu adalah mendatangkan 4 orang saksi. Nah, apabila A dan B tadi bisa menemukan temannya yang lain yang juga pernah memergoki C dan D ini sedang melaksanakan zina, itu juga bisa dibawa sekaligus. Wah, ini ternyata dapat 4 saksi dan ternyata apa yang dikatakan oleh A dan B tadi benar adanya, maka yang melakukan zina C dan D tadi akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang ia lakukan. Kemudian, mengapa kita harus menghindari zina? Tentu saja karena banyak sekali akibat-akibat atau dampak-dampak yang buruk. Seperti minggu kemarin, karena kita sudah mempelajari tentang akhlak terpuji, hal-hal yang baik yang harus kita lakukan, maka kita harus seenggaknya menghindari zina ini, karena zina termasuk perbuatan yang jelek, perbuatan yang akan mendapatkan hukuman dari Allah, yang akan dapat laknat gitu dari Allah. Jadi zina itu harus benar-benar dihindari. Seperti apa toh contohnya perbuatan zina ini? Nah, nanti akan Ibu tanyakan ya. Nah, untuk cara menghindari zina sendiri itu ada berbagai hal atau banyak sekali sebenarnya hal yang dapat kita lakukan untuk menghindari zina. Salah satunya jika kita bahas dulu deh contohnya, contoh zina apa? Pacaran. Nah, pacaran itu sebenarnya termasuk zina, tetapi banyak sekali di antara kita yang menggampangkan hal itu karena memang di sekitar kita itu sudah termasuk wajar. Nah, wajar di sini belum tentu wajar di hadapan Allah, begitu kan? Jadi kalau bisa lebih baik dihindari saja. Apa yang dapat memberikan mudarat kepada kita itu sebaiknya dihindari saja, dihindarkan jauh-jauh dari diri kita gitu. Kemudian untuk menghindari zina itu kita bisa menjaga pergaulan sehat, kita bisa memilih teman. Kita memang sebagai siswa ya, sebagai peserta didik memang tidak boleh memudah-mudahkan teman, tidak boleh memilih-milih teman, tetapi ada tapinya. Kalau misalkan temannya itu bukan teman yang tidak baik begitu ya, kita bisa menghindarinya, kita bisa menolaknya untuk berteman dekat. Mungkin kalau berteman sekedar tukar salam seperti itu tidak apa-apa, tetapi kalau sampai kita dekat dengan teman yang tidak memiliki perilaku yang baik itu, kita bisa sedikit demi sedikit mengikuti perilakunya yang tidak baik. Ya, kalau kita memang orang yang kuat imannya, kita bisa menjadikan dia itu yang
buruk kelakuannya atau buruk dalam pergaulannya itu menjadi lebih baik, itu tentu saja menjadi poin plus bagi diri kita. Tetapi kalau malah justru kitanya yang terjun dan terjerumus ke dalam perbuatan buruknya, itu yang malah akan membahayakan diri kita sendiri. Jadi pergaulan tetap harus dijaga, tidak boleh membeda-bedakan teman, itu benar adanya, dan kita harus tidak boleh membeda-bedakan atas dasar ras, suku, agama. Kita tidak boleh membedakan hal itu, tetapi kita bisa memilah sendiri sebagai siswa yang sudah balik ya. Kalian sudah balik, kalian sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi bisalah tahu, oh ini temanku akan memberikan dampak positif bagiku, maka aku tidak apa-apa jika berteman dengannya, seperti itu. Kalau misalkan dia ini akan memberikan dampak negatif untukku, maka bisa jadi kita harus meninggalkan dia, bukan meninggalkan yang benar-benar meninggalkan seperti itu, tapi kita perlahan jika diajak ke tempat-tempat yang salah, itu juga tidak usah, saya tidak mau ikut, saya ada kegiatan, bisa dijelaskan dengan seperti itu. Kemudian menjaga aurat, terus kita harus menjaga aurat dari diri kita, baik laki-laki maupun perempuan. Kita harus menjaga diri kita harus menyayangi diri kita dengan menjaga aurat tubuh kita. Nah, menjaga pandangan, jika memang ada yang sekiranya menarik perhatian kalian, biasanya nih laki-laki gitu, ada cewek yang bajunya gimana gitu ya, gitu, itu bisa kita sendiri yang menurunkan pandangan, kita sendiri yang menjaga pandangan kita tundukkan pandangan kita tidak malah melihat wah seperti itu, tidak, kita yang menjaga diri kita sendiri, begitu, menjaga kehormatan kan, begitu. Kemudian meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa, ini juga menjadi salah satu cara agar kita terhindar dari atau kita menjauhi dari perbuatan-perbuatan zina yang tentu saja akan merugikan. Toh meningkatkan aktivitas akan banyak kegiatan yang memberikan kita banyak pengalaman gitu kan, dan juga rajin berpuasa tentu saja akan baik bagi tubuh kita karena kita akan lebih sehat, dan juga tentu saja mendapatkan pahala karena kita berpuasa. Nah, di bagian membaca surat Al-Isra dan An-Nur itu akan kita lanjutkan di minggu depan. Nah, setelah ibu jelaskan sedikit mengenai pengertian zina dan cara-cara untuk menghindari zina dan juga hukumannya, adakah yang ditanyakan? Silahkan. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan acungkan tangan dan juga memberikan nama. Halo Bu, saya mau bertanya. Gitu, silahkan. Ya baik anak mau bertanya apa? Gitu. Bagaimana jika tidak dapat mendatangkan 4 saksi, tapi padahal memang benar-benar mereka itu berzina. Nah, ini juga menurut ibu berat sih ya, karena kita harus mempunyai bukti yang akurat. Nah, jika memang satu orang ini benar-benar melihatnya dengan mata kepalanya sendiri dan benar-benar membuktikan, misalkan kalau dia bisa sekalian aja di video gitu kan, jadi dia bisa punya bukti yang akurat. Nah, selanjutnya dia ketika melapor tinggal bersumpah saja, dia bersumpah bahwa benar-benar melihatnya. Kemudian jika memang harus memberikan bukti, maka bukti videonya itu diberikan saja. Akan tetapi pemberian video ini harus dijaga juga, karena menyimpan aib dari teman, dari saudara itu juga harus dilakukan gitu kan. Jadi kalau misalkan kita lapor ya kepada orang yang benar-benar kita percaya, agar bukti atau video tadi atau dokumen-dokumen penting yang membuktikan bahwa mereka itu berzina itu tidak disebarluaskan kepada masyarakat umum yang malah
jatuhnya nanti kita mengumbar aib saudara kita sendiri. Harusnya kita memberikannya kepada orang yang benar-benar terpercaya dan memang dia sudah bersumpah dan bersumpah untuk tidak membocorkannya gitu. Jadi kalau misalkan sampai terumbar atau teman-teman yang tidak seharusnya tahu itu tahu, nah itu yang malah kita juga menjadi sedikit bersalah karena kita mengumbar atau menyebarkan aib dari saudara kita. Sepertinya itu yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Tolong dipersiapkan di pertemuan minggu depan, kita akan mempelajari dan lebih menganalisis lebih dalam dari surat An-Nur dan juga surah Al-Isra. Nah, dan jangan lupa tolong dikerjakan LKS-nya halaman 58 sampai halaman 63. Nah, itu ada bab 1, bab 2 dan juga bagian pengayaan ya. Di bagian pengayaan itu juga tolong dikerjakan. Jangan lupa minggu depan dikumpulkan, akan Ibu nilai untuk jadi ulangan harian yang kedua ya. Dikerjakan dengan baik, gak apa-apa open book, makanya dikerjakan dengan sebaik-baiknya karena akan Ibu jadikan sebagai nilai ulangan harian yang kedua. Baik, jika sudah tidak ada yang ditanyakan, akan Ibu tutup pelajaran hari ini. Sebelumnya akan kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama. Yuk, 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi diri kita dan dapat kita teladani, kita dapat mengambil hikmah dan juga kita akan menghindarkan diri kita dari hal-hal yang sekiranya akan membahayakan diri kita dan berdampak negatif bagi diri kita sendiri. Sayangi diri kita, tetap semangat dan juga jangan lupa rajin untuk belajar, sholat, puasa dan juga berbakti kepada orang tua. Sekian dari Ibu, ada salah kata mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di minggu depan anak-anak.